seseorang. Halo, kembali lagi bersama saya Ferdian Permana. Saya seorang psikolog. Kali ini kita akan membicarakan mengenai topik mental health. Mental health atau kesehatan mental masyarakat di lingkungan kita, lingkungan masyarakat kita sehari-hari. Terlepas dari budayanya seperti apa, terlepas dari masyarakatnya, sosialnya itu seperti apa, strukturnya gitu ya. Kita akan membicarakan mengenai kesehatan mental ini. Tapi yang dinamakan kesehatan mental ini apa sih? Karena kesadaran kesehatan mental masyarakat itu semakin meningkat sekarang. Artinya ketika sedang mengalami permasalahan psikologi, permasalahan keluarga, permasalahan relasi, dan lain-lain, orang sudah mulai sadar untuk datang ke psikolog. Sudah sadar untuk konseling, sudah sadar untuk melakukan intervensi dibantu oleh ahlinya, karena sekarang juga sudah mulai banyak dan di berbagai wilayah sudah mulai tersebar nih psikolog klinis gitu ya di mana-mana, dan kita bisa cari. Kalau kalian ingin cari psikolog klinis yang masuk dalam ikatan psikolog klinis, bisa cari di Google ya, ketik cari psikolog, nanti akan muncul websitenya Ikatan Psikolog Klinis, cari psikolog, silakan masukkan kota, nanti akan ada muncul list nama-nama psikolog yang bisa kalian datangi. Sayangnya, ada beberapa wilayah, beberapa daerah yang mungkin agak jauh dari pusat kota, itu belum tersentuh oleh praktik psikologi. Itulah masalahnya. Ketika praktik psikologi itu belum terlalu banyak, belum lancar, belum bisa diakses untuk banyak orang, seringkali orang jadi menggantungkan pada praktek lain, alternatif, banyak pilihannya. Dan ini bukan sesuatu yang dipungkiri. Bahkan di TikTok saya, di @katapsikologi, ada yang mengirimkan pesan, dia sudah melakukan banyak praktek alternatif gitu ya untuk menyembuhkan masalah psikologi yang dia punya. Ada juga yang tanya ke saya langsung dengan konseling, dengan konsultasi psikologi. Banyak yang menanyakan, Pak, saya sudah melakukan beberapa praktek ini mistis gitu. Saya sudah pernah melakukan pengusiran roh, saya sudah pernah melakukan eksorsisme, saya sudah pernah melakukan tolak bala, saya sudah pernah melakukan ini. Kok masalah psikologi, masalah saya kok nggak sembuh-sembuh ya Pak? Saya tetap cemas, saya tetap takut, saya tetap depresi, saya tetap merasa ada orang yang mengintai saya merasa selalu dalam bahaya. Maka dari itu, berarti kan targetnya nggak tepat gitu loh. Ketika orang punya masalah psikologi, targetlah dengan terapi psikologi. Kalau orang punya masalah psikiatri, targetlah ke intervensi psikiatri. Kalau orang punya masalah spiritual, punya masalah dengan mistis, punya masalah dengan religi, bisa diselesaikan dengan hal-hal tersebut. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah gangguan mental, gangguan psikologi, gangguan psikiatri, kita mengandalkan hal lain selain psikologi dan psikiatri, kemungkinan besar nggak akan selesai masalahnya. Dan tentu saja para pasien, para klien tidak akan merasakan manfaat dari itu. Beda cerita kalau memang mereka mengalami hal-hal tersebut, hal-hal mistis, hal-hal yang berkaitan dengan spiritual dan religi, tentu akan mengefek ke mereka. Maka dari itu, saya sebagai seorang psikolog dan sebagai pribadi, saya respect dengan praktek-praktek seperti itu. Monggo, silahkan. Ya, yang penting adalah dari para pasien, para klien, para masyarakat yang memilih untuk terapi alternatif tersebut merasakan manfaatnya. Nah, kalian juga sebagai masyarakat, pandai-pandailah untuk memilah dan memilih.
Kalau kalian memang punya masalah gangguan psikologi, gangguan mental, gangguan psikiatri, cobalah untuk lebih mementingkan, lebih menomorsatukan penanganan secara psikologi dan psikiatri dulu. Kalau kalian merasa memang punya masalah dalam hal lain, silahkan hal lain itu digunakan sebagai alternatif. Oke? Bukan berarti nggak boleh. Boleh, silahkan. Tapi kalian juga harus pintar mengevaluasi. Kalau ternyata dengan permasalahan yang kalian punya, dengan intervensi yang kalian lakukan sekarang itu nggak efektif, berarti harus kalian ganti. Intinya begitu. Jangan digunakan terus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun kamu menggunakan cara yang sama dan tidak ada perubahan. Ya. Terutama kalau kalian menggunakan masalah alternatif tekniknya. Pintar-pintarlah dengan memilih dan memilah penanganan dari masalah yang kalian punya. Orang yang paling sering dibawa ke praktik mistis atau magis atau ritualistik biasanya adalah masalah psikologi. Biasanya loh ya. Karena semua perilaku yang ditunjukkan itu anggaplah begini. Ketika orang ini merasa halusinasi misalnya. Dia merasa mendengar suara-suara, bisikan-bisikan gaib misalnya. Dia merasa bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Penglihatan gaib misalnya. Menurut dia itu penglihatan gaib. Atau ketika dia berdelusi, punya pemikiran bahwa aku adalah penyelamat dunia, aku bisa menyelamatkan dunia dengan cara seperti ini dan seperti itu. Di dalam tubuhku itu ada banyak roh, misalkan kayak gitu. Itu semua bisa dijelaskan dengan satu gangguan mental parah yang namanya adalah skizofrenia. Kalau kalian ingin melihat pasien skizofrenia seperti apa, ya seperti itu. Kalian bisa lihat di YouTube banyak banget pasien skizofrenia itu seperti apa, dan rata-rata memang mengalami halusinasi dan delusi serta cara berbicara yang aneh. Oke? Kalau misalkan dia ngomong dengan bahasa yang kita nggak tahu apa, kemudian kita menganggap wah dia kerasukan gitu, belum tentu. Bisa jadi dia mengalami skizofrenia. Karena orang dengan skizofrenia itu bisa merasa dia itu bisa berbahasa aneh gitu. Dan akhirnya kata-kata yang dia keluarkan adalah kata-kata yang aneh. Kalau nggak percaya, boleh silakan datang ke panti sosial yang menangani orang-orang yang skizofrenia. Kalian akan menemukan banyak banget orang yang mengalami hal yang sama. Ya, jadi jangan buru-buru dibawa untuk eksorsisme. Bawa ke psikiater juga bisa. Ya, bisa jadi kalau misalkan begini, ada lagi kayak satu kasus di mana orang ini pendiam, biasanya pendiam. Terus tiba-tiba dia kayak orang yang berbeda gitu, naik nanti turun, marah-marah, teriak-teriak, lari-lari kemana-mana, guling-guling apa gitu. Nanti kalau udah selesai dia nanti diem lagi. Itu kan salah satu bentuk dari bipolar disorder, gangguan mood, gangguan regulasi mood di otaknya. Sehingga ini perlu penanganan juga secara psikiatri. Dan setelahnya juga penanganan secara psikologi. Tapi orang seringkali langsung merasa, wah ini kerasukan. Wah ini sedang ada gangguan makhluk halus misalkan kayak gitu. Nah ini yang disayangkan sebetulnya. Saya nggak menyanggah sama sekali kalau ada praktik-praktik yang mungkin sukses dalam hal-hal seperti itu, dan mungkin benar. Tapi saya hanya menyayangkan beberapa kasus psikologi yang seharusnya itu sudah jelas itu gangguan mental, gangguan psikologi, gangguan psikiatri, tapi tetap dilakukan
tidak dilakukan penanganan psikologi atau psikiatri dengan tepat, akhirnya tambah parah gitu loh. Nah, itu yang saya sayangkan sebetulnya ya. Bukan berarti saya nggak setuju atau gimana, silahkan. Saya nggak menyanggah, saya nggak melawan, saya bagaimana. Terserah dari pasiennya memilih penanganan yang mana, silahkan. Saya hanya takut kalau masalahnya itu nggak segera selesai, nggak segera ditangani dengan baik, akan semakin parah. Gitu aja sebetulnya sih. Jadi gini, yang kita bisa tangkap pada hari ini adalah kalau kalian punya permasalahan, punya keluhan, punya kecurigaan ini gangguan mental, gangguan psikologi, atau masalah apapun yang kalian nggak yakin gitu ya, tanyakan dulu kepada permasalahan, mungkin kepada ahlinya gitu, pada medis atau pada nakes gitu, tenaga kesehatan. Tanyakan dulu saja. Kalau mereka nggak ngerti jawabannya di mana, baru kalian ke tempat-tempat yang praktek alternatif itu mungkin boleh gitu ya. Pandai-pandailah untuk memilah dan memilih bagi para masyarakat ya. Saya nggak akan melarang, saya nggak akan menyanggah, saya nggak akan mencoba untuk merusak gitu ya budaya. Kalau kalian memang percaya dengan hal-hal yang seperti itu, silahkan. Karena ada juga yang karena percaya bisa sembuh. Oke? Kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ya, yang penting berhati-hati saja. Yang penting kalian kalau punya masalah gangguan psikologi atau masalah-masalah lainnya, tanyakan dulu kepada nakes, tenaga kesehatan. Baru kalau nggak ada jawabannya, silahkan ke alternatif. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya ucapkan pada pagi hari ini. Semoga membantu, semoga memberikan banyak insight dan manfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang ada di YouTube. Dan jangan lupa untuk follow @katapsikologi di TikTok. Jangan lupa juga untuk subscribe juga di Spotify dan Noise, yaitu podcast Tanya Jiwa. Oke, semoga membantu dan semoga kalian semua diberkati dan salam sehat jiwa.